Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati segenap pengurus dan DKM Masjid Yaminul Hidayah, Bapak Haji Burhanuddin, yang kita hormati Al-Mukarramah Ustaz Dayat, Bapak-bapak hadirin jamaah di Taklim Sabtu Subuh, dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir khususnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam kebaikan dan keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin. Baiklah, kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mudzakarah pelajaran tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, masih membahas tentang perkara yang terkait dengan sifat-sifat uluhiyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman nafa'bihi wa bi barakati ulumihi wa barakatihi amin. Qala basar artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-12, ya. Masih berbicara tentang sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Sifat wajib bagi Allah yang ke-12 yaitu sifat basar. Basar artinya melihat, ya. Ini melihat merupakan sifat kesempurnaan. Jangankan Allah Ta'ala yang maha sempurna, ya. Kita ini sebagai manusia, kalau nggak bisa ngelihat itu ada kekurangan berarti, ya. Ada cacat gitu. Sehingga seluruh sifat-sifat kesempurnaan seperti kemarin yang sudah kita bahas, mendengar, kemudian hari ini melihat, ya, basar, di depannya ada pembahasan kalam, berbicara. Ini semuanya sifat-sifat kesempurnaan buat Allah Ta'ala. Gitu. Nah, basarnya Allah Ta'ala, melihatnya Allah Ta'ala ini tentunya berbeda, ya, dengan melihatnya makhluk. Melihatnya Allah Ta'ala itu atau sifat basarnya Allah Ta'ala itu tidak berawal, tidak berakhir, ya. Jadi nggak bisa dikatakan sejak kapan Allah melihat atau sampai kapan Allah melihat, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, bukan pertanyaan buat sifatnya Allah Ta'ala. Kalau buat kita sebagai makhluk boleh dipertanyakan seperti itu, ya. Kapan, ya, di mana, ya, berapa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditujukan kepada makhluk dan tidak bisa ditujukan kepada Allah Ta'ala. Sebab kesempurnaan secara hakikat milik Allah Ta'ala, termasuk sifat-sifatnya. Sifat basarnya Allah Ta'ala ini gak berawal, gak berakhir. Kemudian melihatnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan sabar, tidak membutuhkan perantara, gitu, ya. Tidak terhalang dan tidak terhijab oleh apapun, oleh waktu maupun jarak. Pokoknya Allah melihat gitu,
Ya, kita wajib meyakini Allah zat yang melihat, Allah zat yang bersifat dengan sifat basar, sifat melihat. Tanpa kita cari tahu seperti apa ya itu, karena hakikat sifat Allah Taala paling tahu kecuali Allah sendiri ya, sebagai sang pemilik sifat tersebut. Jadi dari segi keimanan kita dituntut hanya meyakini aja Allah zat yang maha melihat, udah gitu. Dengan penglihatan yang berbeda dengan penglihatannya makhluk. Karena melihat ini merupakan salah satu sifat kesempurnaan. Berarti salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil buta ya, butanya lawanan daripada sifat melihat. Jadi kalau buat sifat basor Allah Ta'ala, Allah melihat, itu ada sifat mustahilnya, ada sifat lawanannya, yaitu buta. Jadi buta itu lawanan sifat melihat. Buat siapa? Buat Allah gitu ya. Buat Allah, bukan buat kita. Karena kalau kita nggak punya sifat yang berlawanan, sekalipun secara logis ya, karena kita juga suka membandingkan ya, segala sesuatu ada lawanannya, itu hanya sebagai bahasa. Kita melihat nih ya kan, ada lawanannya apa? Lawanannya buta atau nggak ngelihat. Sebenarnya kalimat lawan itu hanya sifat Allah Ta'ala. Allah melihat, lawanannya buta, mustahil namanya ya, karena hanya sifat Allah yang punya lawanan. Kalau buat kita melihat, punya lawanan nggak itu melihat? Nggak punya. Dan itu buta apa? Itu buta bukan lawanan buat kita. Apa namanya? Pasangannya, ya, timpalannya, gitu. Tuh, ketika Allah firmankan dalam Al-Quran, kami jadikan manusia itu berpasang-pasangan, ya, bukan dari segi ada laki ada perempuan aja, ya, bukan hanya ada siang ada malam, ada langit ada bumi saja, ya, termasuk manusia berpasang-pasangan plus sifatnya. Sifat manusia itu berpasangan, hidup pasangannya mati, itu, ya, berilmu pasangannya bodoh, melihat pasangannya buta, itu gitu, ya, itu sifat-sifat berpasangan, sifat kita makhluk. Sebab kalau sifat yang berlawanan itu sifat Allah Ta'ala, ya. Allah melihat, lawanannya buta. Apa bedanya emang? Kalau sifat mah nggak mengalami perubahan kan? Bedanya di situ, ya. Kalau disebut sifat Allah Ta'ala, ini berarti sifat itu tidak mengalami perubahan. Allah bersifat melihat, ya udah, melihat selamanya yang tidak berawal dan tidak berakhir, dengan penglihatan yang berbeda dengan penglihatannya makhluk, gitu. Ya, kalau kita kan ngelihat, ya mungkin sekarang lihat, ya bisa jadi satu saat ada orang yang banyak yang dulu melihat sekarang nggak ngelihat, entah itu karena penyakit, ya, itu karena katarak atau karena penyakit gula, sehingga bisa ngelihat ya, sehingga bisa ngelihat itu penglihatannya hilang. Itu berarti sifatnya berubah, ya, gitu. Itu berarti kalau yang berubah-ubah nggak punya lawannya, gitu ya. Itu ada bahasanya gitu. Ini supaya kita bisa membedakan antara sifatnya Allah Ta'ala sebagai sifat kesempurnaan dengan sifatnya kita sebagai makhluk. Karena kita juga bakal bilang begini, Allah melihat dia, jadi kan lihat kan, gitu ya. Allah mendengar, jadi kan dengar kan, gitu. Seolah-olah ada persamaan, padahal ya beda. Ya, beda. Dari segi nama aja kita bukan ada sifat, ya. Itu sifat buat Allah Ta'ala. Kalau kita disebutnya kemana? Disebutnya arad dan dia, ya. Jadi sifatnya makhluk namanya arad. Kalau Allah baru sifat namanya disebutnya. Sifat melihat, sifat mendengar, sifat hidup, gitu buat Allah Ta'ala. Sehingga karena sifat ada lawanannya. Mustahil namanya, mustahil buta, mustahil tuli, mustahil mati, gitu. Itu sifat begitu. Kenapa? Karena nggak mengalami perubahan.
kedua, nggak punya lawanan gitu. Yang ada juga pasangan. Hidup iya sekarang, besok mati. Mendengar iya sekarang, besok enggak mendengar. Dan seterusnya. Ya. Makanya dengan adanya lawanan sifat mustahil ini menunjukkan bahwasanya penglihatan Allah, ya, penglihatan Allah Ta'ala disebut namanya penglihatan yang hakiki, basarul hakiki, penglihatan yang sejati. Berarti itu basar hakikatnya milik Allah Ta'ala gitu. Selain Allah Ta'ala nggak punya sifat basar, ya. Kita memang nggak punya sifat basar, ya, karena kita bisa ngelihat, iya itu kan dikasih sama Allah Ta'ala, ya, serba dikasih atau dipinjemin gitu, ya. Jadi semua yang ada pada diri kita bilang sifat kita itu semuanya, ya, untuk sementara barang pembeliannya, ya, kasih tuh nih, kasih sifat basar sama Allah bisa ngelihat kita. Cuman karena kita ini manusia, supaya kesempurnaannya terjaga gitu, bukan cuma sifatnya dikasih juga alatnya, ya. Alat melihat namanya mata, alat mendengar namanya telinga, alat bicara namanya lisan. Buat apa itu alat? Buat pemantas, sebagai aksesoris, bukan cuma sifatnya dikasih, tapi dikasih alat pemantasnya gitu. Ya, ini kita punya kepala nih. Allah mampu, Pak, kalau kepala kita kayak bola atau kayak bola semangka gitu, bulat doang. Ya, nggak ada mata, nggak ada kuping, nggak ada mulut, tapi kita bisa ngomong. Mampu aja Allah, ya. Gitu. Itu kalau kita misalnya bulat kayak bola semangka gitu, kita bisa ngomong, kita bisa ngelihat, kita bisa dengar. Allah mampu. Cuman, ya, kurang paham sih gitu. Ya, jadi biasanya takwil hilang nantinya gitu, ya. Kalau ingin membuktikan bahwa manusia itu adalah biasanya takwil dalam penciptaan yang sempurna, maka setiap dikasih sifat sama Allah Ta'ala plus dikasih apanya? Dikasih alatnya gitu, ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu kalau Allah itu maha melihat, bersifat basar? Ya, Allah yang kasih tahu sama kita, wallahu basiru bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang melihat bima ta'malun, dengan barang yang dibuat oleh kamu, dengan apa yang kamu lakukan, ya. Jadi penglihatannya Allah Ta'ala ini, ingat, enggak terbatas oleh apapun, enggak terhalang oleh apapun, ya. Allah melihat segala perkara apapun, ya, yang bangsa maujud semua. Bahkan Allah pun melihat zatnya, melihat sifatnya, melihat fiilnya yang terkait kepada Allah Ta'ala, ya. Dan sifat perbuatan Allah melihat, ya. Kalau zatnya sendiri aja Allah melihat, ya apalagi zatnya makhluk, ya, yang merupakan ciptaannya. Jadi tidak ada satu makhluk pun, baik makhluk yang paling kecil sekalipun, ya, dari sampai makhluk yang paling besar, semua terlihat dengan nyata oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan cuma zatnya, wa ma ta'malun, dan seluruh perbuatan makhluk terlihat oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai makhluk gak bisa sembunyi dari Allah Ta'ala, gak bisa ngumpet, ya. Dimanapun kita berada, semua terpantau dengan ilmunya Allah Ta'ala. Allah mengetahui di mana kita, ya. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, gitu, ya. Laisa ada kata Allah gak jadi malaikat, ya. Semuanya, ya, sudah terlihat dengan jelas sama Allah Ta'ala perbuatan kita, ya. Tapi kenapa ada malaikat juga yang ngawasin kita, yang nyatet perbuatan kita, yang dampingi dan ngikutin kita? Buat apa itu, ya? Karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kenapa ada malaikat juga? Itu Allah ingin membuktikan keadilannya kepada kita, ya.
maksudnya apa? Maksudnya di akhirat besok ketika kita dihisab dengan segala macam perbuatan kita, ya ada buktinya. Ya, siapa buktinya? Itu ada malaikat, ada catatannya, ada rekamannya, ada videonya, gitu. Ya, supaya ketika orang divonis masuk ke neraka, dia nggak bisa protes, nggak bisa demo, gitu ya. Jadi sudah mengakui, ya kenapa saya masuk neraka, ya sudah ada buktinya, gitu. Ya, ibarat tersangka tuh divonis masuk penjara, itu kan hasil proses panjang ya. Ada persidangan yang berkelanjutan seperti itu. Biasanya begitu divonis, ya dia mesti nerima, ya. Karena hasil apa? Hasil daripada bukti yang sudah dibeberkan. Biasanya juga manusia seperti itu, ya, di mahkamah Allah Ta'ala, di pengadilan Allah Ta'ala, divonis ke neraka, divonis ke surga, semuanya itu dengan keadilan Allah Ta'ala. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan ketika Allah berikan sifat basar sama kita. Iya ya, kalau Allah mah udah pasti dan wajib kita yakini Allah Maha melihat, Allah punya sifat basar. Kita juga dikasih kabar yang bisa melihat. Buat apa ya? Kalau kita nih Pak dikasih apapun mesti cari tahu. Ya, loh kenapa? Sebab besok setiap satu nikmat terkecil dalam diri kita itu bakal ditanya kan. Latus aluna yauma idzin anin na'im. Latus aluna menggunakan kalimat taukid, pasti, sungguh, pasti gitu. Udah sungguh pakai pasti lagi. Ya karena taukidnya dua, lam taukid dan nun taukid namanya. Latus aluna, sungguh pasti kalian bakal ditanya gitu. Ya, kapan? Yauma idzin, yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Ditanya apa? Anin na'im, tentang nikmat. Ya, nikmat di sini, ya nikmat kecil maupun nikmat besar, nikmat zahir maupun nikmat batin. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung jempol, dari jemari yang nempel dalam diri kita ditanya. Ditarik itu nikmat satu-satu. Ini nikmat nih, nikmat buat apa? Ini nikmat nih, kasih mata. Nah, ini mata nih ya. Ini matanya nikmat nih. Ini kasih alatnya nikmat. Dikasih sifatnya nikmat lagi. Dua atau double. Ya, alatnya aja itu. Ada berbagai macam apa namanya saraf-saraf dalamnya yang begitu unik. Allah ciptakan dengan susunan yang begitu indah, begitu rapi gitu. Begitu dikasih sifat melihat, nikmat. Ya, itu satu nikmat mata aja, ya bisa kalau dihitung umur dunia bisa ribuan tahun aja. Gitu ya. Itu satu orang, ya, pada satu nikmat dipelajari begitu lengkap. Lama, ya lama. Di sana kan udah ada waktu. Ya, di sana udah nggak ada jam, hari, bulan, minggu, tahun, nggak ada. Ya, di sini ada waktu kan ada matahari. Ya, ada bulan malam itu matahari sama bulan namanya alat, ya perjalanan waktu gitu. Kalau besok pas hari kiamat di matahari sekarang nih hilang udah, bulannya hilang, kembali kepada ketiadaan. Jadi nggak pakai waktu lagi. Ya. Kayak ada satu hari di akhirat itu sama juga 1000 tahun di dalam dunia. Kalau bisa nanti bima ta'udun seperti 1000 tahun. Semua bakal ditanya, termasuk nih nikmat melihat. Makanya ketika kita dikasih nikmat sama Allah, kita pikirin juga, bukan cuma untuk kita pakai, bukan cuma untuk kita gunain, bukan hanya sebatas kita nikmatin, tapi harus cari tahu buat apa nih. Allah pasti saya bisa melihat, bisa dengar, bisa ngomong, termasuk dikasih hidup, termasuk jadi manusia gitu. Mau
Ini berarti besok penghuni neraka sama surga dua makhluk aja deh, ya, jin sama manusia. Disebut sebagai makhluk yang mukallaf, yang punya tugas hidup di alam dunia dua ini. Kalau yang lain begitu kiamat hilang dah, ya, semua kembali kepada ketiadaan, lenyap. Allah tiadakan lagi, ya, dalam sifat kudro Allah diedam namanya, ditiadakan lagi. Yang diabadikan makhluk yang siap-siap bakal diadili, ya, bakal dihisab, bakal disidang dua, minal jinni wal insi, jin dan manusia. Dan itu salah satu tempat yang sudah Allah persiapkan, kata Allah Ta'ala, walaqad dzarabna li jahannama, neraka jahanam. Buat siapa itu neraka jahanam disiapin? Buat jin dan manusia yang bagaimana? Yang kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini pertama, sifat-sifat ahli neraka dari bangsa jin dan manusia disebutin sama Allah. Pertama, lahum qulubun, mereka punya akal, mereka punya hati, tapi la yafqahuna biha, tidak memahami tentang pencipta yang telah menciptakan alam semesta. Ya, dikasih akal nggak dipakai buat mencari tahu siapa pencipta alam semesta. Ya, dikasih hati nggak diisi dengan iman. Tuh, lahum qulubun la yafqahuna biha, kosong hatinya dari iman, kosong akal pikirnya dari merenung, tafakur tentang adanya sang pencipta alam semesta. Walahum, ya, a'yunun la yusiruna biha, walahum a'yun, dan mereka punya mata. A'yun itu alatnya, matanya, tapi la yusiruna biha, ya, nggak dipakai buat ngelihat. Ya, arti ngelihat di sini ngelihat makhluk, ya, sebagai bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, kalau ngelihat mah ya semuanya juga ngelihat, ya, hewan juga ngelihat. Tapi ngelihatnya kita mesti beda. Memandang alam semesta, melihat makhluk, ini harus ada buahnya, hasilnya betul, keimanan kepada sang penciptanya. Itu, ya. Kalau kasih mata emang buat apa dulu yang pertama? Bukan cuma sekedar untuk alat ngelihat toh gitu, tapi lihat deh alam semesta. Makanya di dalam kajian tauhid pun, ya, itu didahulukan sifat kudrohnya Allah Ta'ala ketimbang sifat irodah. Sebenarnya kalau susunan mah irodah dulu baru kudroh, ya, tapi dibalik sama Allah, kudroh dulu baru irodah. Untuk apa? Buat membuktikan kepada kita, begitu kita muncul ke alam dunia jadi manusia, membuka mata kita, membuka telinga kita, kita sudah menyaksikan adanya alam semesta. Supaya kalian, ya, siapa yang menciptakan, siapa yang menyusun, siapa yang bikin, gitu. Itu namanya baru melihat yang sesungguhnya, bukan tok sekedar lihat, ya. Kemudian walahum, ya, walahum adan la yasma'una biha, mereka dikasih telinga tapi la yasma'una biha, nggak dipakai buat dengar. Lah, kok nggak dipakai dengar? Emang juga kuping pakai buat dengar? Ya, dengar apaan? Gitu, ya. Melihat dan mendengar di sini, mendengar dan melihat sesuatu yang bisa menghasilkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ini namanya panca indera nih, ya, sebagai alat, ya Pak, ya. Allah kasih kita panca indera nih semua dalam diri kita, plus sama akal nih supaya kerjasama. Jadi panca indera buat melihat, mendengar dan merasakan alam semesta, kemudian, ya, dipikir sama akal. Makanya ada istilah hukum akli, ya, buat mencari tahu siapa yang pencipta alam semesta. Bahkan nggak cukup pakai akal aja. Akal kalau kerja sendiri nggak mampu, karena terlalu luas ini alam semesta. Jadi didampingi dengan dalil nakli, pakai ayat Quran. Ya, ayat Quran juga kita nggak paham, maka diutus para nabi, para rasul buat ngajarin. Gitu, jadi komplit. Jadi tidak ada celah dan jalan buat manusia untuk tidak kenal kepada Allah sebenarnya. Gak ada, ya, kagak ada celah buat nggak kenal.
Karena begitu mudah, begitu gampang. Bahkan kata wali, lebih mudah kenal sama Allah ketimbang kenal sama seorang wali. Lebih mudah mengenali Allah Ta'ala ketimbang kenal sama wali. Kalau wali kita nggak tahu. Loh, kenapa nggak tahu? Sebab jenisnya sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama punya sifat basyariah. Kan begitu ya. Kita kenal ini wali apa bukan, kita nggak tahu. Tapi kenal sama Allah sangat amat mudah dan gampang. Gitu. Bagaimana caranya? Ya banyak buktinya. Gue dikasih panca indera buat merasakan adanya alam semesta, dikasih akal buat berpikir, diutusnya para nabi para rasul membawa ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat dalam kitab suci. Itu semua bukti kan. Ya. Bahkan dalam diri kita juga kalau kita mau merenung, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian emang nggak dipikirin, gitu. Jadi makanya di antara ibadah yang punya nilai ya pahala besar itu ada tafakur ya. Jadi kita mesti ada sedikit waktu yang kita ya gunakan untuk tafakur, Pak. Tafakur Allah. Tafakur, tadabur. Nanti ada tasyakur namanya ya. Ya. Kita rekreasi di jalan-jalan cuma sekedar nikmatin keindahan alamnya toh gitu. Gue cuma ngeliat oh indah, gue cuma dengar oh bagus, cuma itu ya. Tapi ada dari tafakur, kita renungi subhanallah, melihat laut ya Allah, ingat sama Allah ya. Siapa yang bisa menciptakan laut yang begitu luas ya, yang tidak bertepian, dengan jumlah air yang begitu luar biasa, dengan semua isinya di dalam laut itu segala macam, bahkan ada barang-barang mahal gitu kan. Itu namanya tafakur ya. Nanti tadabur itu meresap dalam hati kita menjadi sebuah keimanan. Nanti baru tasyakur, akan muncul rasa syukur. Gitu. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya dikasih basor, bisa melihat, bisa dengar, bisa berpikir, dan fasilitas pada indera lainnya. Jadi kita mesti beda, karena ya kalau kita nggak gunakan itu, ya semuanya itu nggak digunakan, nggak dipakai, kata Allah sudah kami siapin jahanam buat orang-orang itu. Punya akal nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya kuping nggak dipakai. Bahkan mereka apa? Ya ulaika kal an'am bal mador. Mereka tuh kayak hewan jadinya. Hewan bisa ngelihat, bisa dengar gitu, tapi nggak dikasih akal kan. Maka manusia nggak menggunakan akalnya ya kayak hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang dalam hidupnya hati sifat lalai itu bahaya ya, sifat ghaflah, lalai itu bahaya. Jadi jangan sampai ya kita ini jauh dari Allah Ta'ala dengan meninggalkan kewajiban kepadanya, sebab kita akan dilanda sebuah sifat yang berbahaya. Apa itu? Sifat ghaflah, lalai sama Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia udah lalai, sudah punya sifat lalai kepada Allah Ta'ala, lupa sama Allah Ta'ala, itu menandakan tanda bahaya. Ya, ini masuk ke dalam kategori walaupun darahna li jahannam. Ya, oleh karena itu dalam pembahasan sifat mendengar ataupun sifat basor, ya buat Allah Ta'ala cukup buat kita sebagai bentuk keimanan. Kita harus yakini, kita imani bahwa Allah zat yang maha mendengar, yang maha melihat, dengan penglihatan dan pendengaran yang berbeda dengan penglihatan dan pendengarannya makhluk. Hanya sebatas itu tuh. Nah sekarang yang perlu kita cari tahu, kita di sekarang. Saya bisa ngelihat, saya bisa mendengar. Untuk apa dikasih? Bahkan saya dikasih hidup, buat apa itu? Ya, makanya kenapa kita ya disuruh menuntut ilmu, disuruh belajar, disuruh ngaji. Salah satunya buat mencari tahu tugas kewajiban kita sebagai manusia untuk apa hidup di alam dunia. Ya, jangan sampai nanti di akhirat kita bilang wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, coba ya dulu saya ngeliat itu tuh. Law kunna itu ya coba ya waktu hidup dalam dunia. Nasma'u ya kita bisa dengar, kita bisa melihat, wa naqilu kita bisa pakai akal kita. Ma kunna min ashabis sa'ir. Mungkin hari ini hari kiamat kita gak bakal masuk ke dalam neraka sa'ir. Yes, tanya melihatnya, mendengarnya, berbicaranya harus sesuai apa yang dimaksud. Ya,
semua merupakan pemberian Allah yang harus kita gunakan untuk fasilitas ibadah kepadanya. Ya, maka hal yang seperti ini sudah kita jalani dalam hidup saat ini. Ya, ibadah yang kita lakukan yang wajib yang sunnah terus istiqomahkan sebagai bukti ya bahwa kita tengah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari berbagai macam nikmat dan karunia. Ya, mudah-mudahan kalau kita jaga hal seperti ini sampai meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, orang-orang yang keluar dari kategori wala darah dari jahannam, sehingga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini ya tentang sifat